musik, suara fakta. Talk show Ngobrol Nada. Halo pendengar Nada, selamat datang di segmen pertama kita, Cerita Nada. Di sini kita akan ngobrol bareng bintang tamu kita yang hari ini luar biasa banget. Band yang lagi booming banget di Indo, yang diidolain sama remaja-remaja zaman sekarang. Siapa lagi nih kalau bukan Hi-Fi? Gimana kabarnya teman-teman Hi-Fi? Hai. Lagi sibuk promo album terbaru kita nih, yaitu Kereta Kencan, dan persiapan buat beberapa sih event gig kayak gitu sih. Sebelum lanjut ngobrol yang asik-asik nih sama Hi-Fi, mumpung lagi ada di sini semuanya, boleh dong kenalin diri kalian satu-satu beserta. Jadi posisinya apa nih di Hi-Fi? Hai semuanya, kenalin aku Ilham sebagai vokalis dan juga gitaris. Hai, aku Neida Aleida sebagai vokalis di Hi-Fi. Halo, kenalin, nama aku Febren Indio sebagai gitaris. Halo semuanya, aku Ezra Mandira sebagai gitaris. Seru banget, tapi sebelum kita bahas soal album baru kalian, kita mau gali lebih dalam nih soal perjalanannya Hi-Fi sebagai band yang udah bertahan cukup lama di industri musik. Pasti banyak banget dong cerita yang bisa dibagi, mulai dari apa sih inspirasi terbesar kalian dalam bermusik, gimana itu mempengaruhi karya-karya kalian. Kalau ngomongin inspirasi, kita banyak terinspirasi dari musik pop yang sederhana, tapi meaningful. Musik 90-an juga banyak ngasih pengaruh terutama dalam hal vibe dan storytelling. Kita pengen bikin lagu yang bisa dinikmati semua orang, tapi tetap punya pesan yang kuat. Iya, inspirasi kita datang dari hal-hal sederhana dalam hidup. Kita juga sering banget ambil pengalaman pribadi atau pengalaman orang-orang di sekitar kita yang mungkin relatable buat banyak pendengar. Selain itu juga, kita juga kan pengen lagu-lagu kita punya efek menyatukan gitu ya. Kita sering bilang musik kita buat hati yang berbicara, dan itu pengaruh besar dari gimana kita ngelihat musik bukan cuma sebagai hiburan, tapi juga sebagai cara komunikasi. Bener banget, aku sendiri juga terinspirasi dari musisi perempuan yang punya suara kuat, mulai dari lirik maupun pesan yang mereka sampaikan. Itu ngaruh banget ke cara aku nyanyi dan perform. Nah, kalau ngomongin proses kreatifnya nih, gimana biasanya cara kalian menciptakan lagu baru? Ada ritual khususnya kah yang kalian lakuin? Kalau proses kreatif sih kita sebenarnya dinamis ya. Kadang mulai dari lirik, kadang juga dari melodi dulu. Tapi yang pasti kita selalu brainstorming bareng-bareng di awal. Biasanya kita kumpul di studio, terus mulai dari hal kecil kayak pengalaman atau ide-ide yang spontan. Kita juga sering ngelakuin jamming dulu biar suasana lebih santai. Ada ritual kecil kayak dengerin musik bareng atau sekedar ngobrol santai dulu buat cari inspirasi. Kita suka ngelakuin hal-hal yang bikin suasana lebih cair. Misalnya kayak si Ezra nih sering iseng main melodi random yang akhirnya jadi inspirasi buat lagu baru. Jadi prosesnya fleksibel banget. Iya, nggak ada sih formal yang pasti, yang penting kita harus dalam mood yang fun dan gak terlalu nge-push diri. Kalau suasananya enak, lagu bisa mengalir lebih natural. Menarik banget. Nah, pastinya setiap personel kan punya cara pandang yang berbeda-beda ya dalam bermusik. Nah, gimana cara kalian untuk menyatukan perbedaan tersebut ke dalam satu karyanya Hi-Fi? Kita memang punya gaya dan referensi yang beda-beda, tapi justru itu yang bikin karya kita lebih beragam. Kuncinya ada di komunikasi. Kita selalu diskusi terbuka, kalau ada ide yang beda kita coba dulu. Setuju, aku sama Ilham kadang beda pandangan soal cara menyanyikan lirik, tapi kita selalu cari jalan tengah. Diskusi itu penting banget sih, biar semuanya merasa terlibat dan hasil akhirnya tetap solid. Nah, kita juga punya prinsip kalau semua ide itu valid. Jadi gak ada yang merasa tersisih atau yang gak didengar gitu. Selalu ada ruang gitu buat kita semua berekspresi. Kalau ngomongin tantangan, pasti ada aja kan ya yang harus dihadapi. Aku mau nanya nih, apa tantangan terbesar yang pernah kalian hadapi sebagai band dan gimana cara kalian mengatasinya? Ngomong tentang tantangan besar nih, mungkin ketika kita harus menghadapi kayak pergantian personil, karena waktu pas Dea dan Dalila keluar, itu jadi momen yang sulit sih buat kita. Karena ya pasti kan ada kekhawatiran apakah kita bisa lanjut dengan formasi yang baru gitu. Iya, tapi setelah Neida masuk, kita merasa kembali kuat. Proses adaptasinya cepat karena Neida langsung nyambung dengan kita secara musikal ataupun secara personal. Buat aku sendiri, tantangannya caranya gimana bisa ngebawa energi baru tanpa mengubah esensi Hi-Fi yang udah dikenal. Tapi untungnya kita bisa kerjasama dengan baik, jadi semuanya berjalan lancar gitu. Nah, bicara soal pergantian personil nih,
Bisa diceritain nggak gimana awalnya terbentuknya Hi-Fi dan momen-momen apa nih yang paling berkesan di awal karir kalian? Hi-Fi awalnya kan terbentuk di tahun 2009 ya. Awalnya dari pertemanan kita yang sering main musik bareng. Terus formasi awalnya juga emang beda, tapi chemistry kita itu udah terbentuk sejak awal. Nah, momen paling berkesan mungkin waktu pertama kali lagu kita diputar di radio ya. Itu tuh rasanya kayak mimpi jadi nyata gitu. Nah iya, waktu lagu Indahnya Dirimu diputar di radio untuk pertama kalinya itu jadi turning point buat kita. Karena di situ kita mulai serius banget nih buat terus karya dalam dunia musik gitu. Dari semua lagu yang pernah kalian ciptakan, kan pasti udah pada keren-keren lah ya, kita percaya. Tapi aku penasaran juga, ada nggak sih yang punya makna paling dalam bagi kalian? Coba sebutin deh satu-satu. Kalau dari aku sih, lagu Siapa Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi punya tempat paling spesial. Itu lagu yang ngebawa kita dikenal banyak orang. Dan proses penciptaannya juga berkesan banget. Bener banget, lagu itu juga banyak buat membuka pintu buat kita gitu. Tapi buat aku lagu Apa Adanya dari album terbaru juga punya makna mendalam. Karena temanya sangat personal buat kita semua. Lo keren banget. Nah, gimana kalian menjaga keharmonisan antar anggota band selama bertahun-tahun? Karena udah terbilang kayaknya udah 15 tahun ya gitu. Caranya sih kita selalu jaga komunikasi yang terbuka, itu pastinya ya. Kalau ada masalah kita langsung ngomongin dan cari solusinya bareng-bareng. Kita juga sering luangin waktu buat hangout bareng di luar dunia musik, biar nggak cuma ketemu pas kerja doang gitu. Siapa biasanya yang paling sering jadi pemimpin dalam pengambilan keputusan di band? Jujur aku penasaran nih, karena kalian tuh keren-keren banget. Kalau kita sih nggak ada pemimpin tetap ya, tapi biasanya Ezra yang paling sering ngasih inisiatif dalam hal teknis musik. Ya, tapi kita selalu buat keputusan bareng-bareng kok. Semua juga pasti punya perannya masing-masing. Ini sih yang aku tadi ngerasa belum terjawab banget, karena aku juga penasaran banget sama poin ini. Ada nggak sih kebiasaan atau ritual unik yang kalian lakuin sebelum manggung? Manggung yang sekeren itu gitu loh. Kita selalu doa bareng sebelum manggung. Itu udah jadi kebiasaan wajib sih. Selain itu juga Ezra suka warming up dengan main gitar akustiknya. Iya, kita suka nyanyi lagu-lagu lain dulu buat lepasin si ketegangan kita gitu biar lebih enjoy. Nah, pernah nggak sih ada momen di atas panggung yang nggak bisa dilupain nih, baik itu lucu, menyentuh, ataupun bahkan memalukan? Pernah waktu itu di Lalala Fest Bandung. Hujan deras banget, tapi penonton tetap stay dan nyanyi bareng kita. Itu momen yang gak akan pernah kita lupain sih. Wah, terharu banget ya, pasti aku ngerasain sih, pasti gak akan pernah bisa dilupain. Cerita kalian itu luar biasa banget ya. Tapi sayang banget nih, gak kerasa udah setengah jam kita ngobrol. Dan ternyata banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan Hi-Fi. Tapi jangan kemana-mana, karena di segmen berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi tentang album terbaru Hi-Fi. Jadi tetap di Ngobrol Nada. 92,5 FM Irama Musik, Suara Fakta. Setiap hari kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab, kamu akan melihat hasilnya nanti. Benar, kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek. Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon? Talk Show Ngobrol Nada. Selamat datang kembali di segmen kedua Ngobrol Nada. Sekarang kita bakal main tebak judul lagu. Mau gak mau kalian harus mau ya ikut. Di segmen ini kita bakal muter cuplikan lagu yang lagi tren di Indonesia nih. Aku tahu kok, pasti kalian tahu. Dan kalian harus nebak judulnya ya. Siap gak? Siap, Bos. Siap. Oke, aku bakal ngejelasin rules-nya buat main tebak judul lagu ini. Jadi nanti aku bakalan puter cuplikan lagu selama 5 detik. Dan yang tahu judulnya dan bisa jawab boleh kasih
bel dari diri kalian masing-masing. Jadi sekarang kalian harus punya bel dari diri kalian masing-masing. Coba ya. Aku pengen denger satu-satu nih. Bel buat nebak musiknya. Boleh dari Ilham. Kiu 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 kiu. Asik. Dari Ezra. Piu piu. Keren. Dari Neida. Jeng jeng. Dan dari Febrian. Jreng jreng. Wah, keren banget ya, semuanya udah punya bel masing-masing. Sekarang pasti udah pada siap buat mulai. Aku bakalan mulai muter lagu yang pertama selama 5 detik. Ingat, jangan jawab sebelum bunyiin bel masing-masing. Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau. Jeng. Boleh Neida, apa tuh judulnya? Kalau Bunga Matahari dari Sal Priadi. Bener banget, keren. Ikutin juga ya kalian tren-tren lagu sekarang. Woi dong teman saya. Lanjut ke lagu kedua. Aku play ya. Belum ada 1 bulan, ku yakin masih ada. Piu piu. Boleh Ezra. Apa tuh judulnya? Lagunya 1 bulan dari Bernadia. Wah, pintar, keren, betul. Suka ngegalau ya kamu ya. Yang lain mana nih? Lanjut, lagu ketiga. 5 hari sudah ku rindu, tak bisa ku menghubungimu. Apa Ilham? Aku punya burung dari Mawar. Aduh, salah banget. Aduh, Apa ya? Aduh. Lagu-lagu tren di Indonesia sekarang ya. Yang lain nih, siapa nih? Ada yang tahu nggak? Yang lain ada yang tahu? Jreng jreng jreng. Oke, Febrian, apa? Itu lagu yang judulnya Lantas dari Juicy Lucy. Benar banget. Waduh, Ilham nih kayaknya harus banyak berguru nih sama Febrian ya tentang lagu-lagu yang tren. Lanjut 2 lagu terakhir, yang keempat, play. Boleh Ilham, semoga kali ini bener ya. Terlalu tinggi dari Juicy Lucy. Tumben bener. Gila, keren banget. Langsung ke lagu yang terakhir. Semoga nih pada tahu nih, soalnya yang paling sulit kayaknya. Udah ketebak nih, nggak mungkin kalian gak tahu. Apa nih semuanya? Kereta Kencang dari Hi-Fi Kita. Bener gak bisa menjawab semua cuplikan lagu sampai akhir. Gak kerasa banget nih, seru banget. Makasih banyak Hi-Fi atas keseruan di segmen tebak judul lagu ini. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali di segmen terakhir untuk membahas lebih dalam tentang album terbaru mereka. 95,5 FM. Irama musik, suara fakta. Bun, sarapan hari ini apa ya? Kok ayah lapar banget deh. Ayah maunya sarapan apa? Nasi goreng sudah, roti tawar isi juga sudah. Apalagi bubur sereal, bosen, pengen sarapan yang beda gitu loh. Pokoknya ayah pengen sarapan yang enak gitu loh. Aha, bunda tahu. Gudeg trotoar aja ya, setuju? Nah itu ayah suka banget. Bunda gak sempat masak di pagi hari. Gudeg trotoar siap hadir dan menemani sarapan keluarga dengan aneka macam lauk khas Yogyakarta yang pastinya enak banget. Berlokasi di Jalan Avandi Wijaya nomor 36, Kompleks Auditorium RRI Demangan. Nomor telepon 0821 3622 2921. Gudeg trotoar, gudeg basah yang tahan 1 harian. Bisa dijadikan buah tangan oleh-oleh khas Jogja dengan rasa yang enak, gurih, pedas, tidak terlalu manis, dan pastinya terbuat dari bahan-bahan pilihan. Jadi mulai sekarang, yuk sediakan gudeg trotoar di rumah Bunda. Ingat gudeg Jogja yang rasanya enak dan pas, pastinya gudeg trotoar. Talk show Ngobrol Nada.
Selamat datang kembali di segmen ketiga Ngobrol Nada. Kita masih bersama Hi-Fi dan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang single dan album terbaru mereka, yang mana aku pribadi juga nunggu-nunggu banget dan kalian juga pasti pendengar nunggu-nunggu banget nih. Nah, bisa ceritain gak sih gimana proses kreatif di balik pembuatan single terbaru kalian? Kalau proses kreatifnya sih, biasanya kita dimulai dengan brainstorming yang cukup intens. Kami semua duduk bareng dan masing-masing ngasih ide tentang tema yang pengen diangkat. Dari situ kami mulai mengembangkan melodi dan juga liriknya. Ya, setelah itu biasanya kita masuk ke fase jamming. Kita juga suka main bareng dan lihat mana yang nyambung. Proses ini kadang bisa memakan waktu berhari-hari, tapi hasilnya selalu memuaskan. Nah, apa sih tema utama atau pesan nih yang ingin kalian sampaikan melalui single dan album terbaru ini? Album terbaru ini judulnya Kereta Kencan, mengangkat tema cinta dan perjalanan hidup. Kita pengen ngajak pendengar ngerasain berbagai macam perasaan dalam cinta dan bahagia hingga kehilangan. Yang pastinya kami berharap pendengar bisa menemukan makna di setiap lagu kita dan merasakan bahwa mereka tidak sendirian gitu dalam perjalanan emosional mereka. Wah, aku juga ikut senang ya denger itu. Aku mau nanya juga nih, gimana perasaan kalian pertama kali merilis single terbaru ini? Apakah ada ekspektasi atau kekhawatiran tertentu? Ya pasti ada ya, aku penasaran nih, coba deh boleh ceritain. Saat pertama kali ngerilis single ini ya, perasaannya campur aduk sih. Ada juga rasa bangga tapi juga cemas. Kami berharap sih pendengar bisa menerima single kita dengan baik. Kalau kekhawatiran sih pasti ada ya, apalagi setelah lama merilis karya. Kita juga khawatir gitu kalau pendengar merasa album ini tidak sesuai harapan mereka. Apa sih yang membedakan album terbaru ini dari album-album sebelumnya, baik dari segi musikalitas maupun lirik? Yang membedakan ya, dari segi musikalitas kami eksplorasi lebih banyak alat musik seperti kayak alat perkusi yang tidak biasa kami mainkan. Liriknya pun lebih personal dan mendalam karena ya kami ingin menjangkau emosi yang lebih jauh gitu dan kompleks. Selain itu ada elemen jazz yang kita masukin ke album terbaru kita yang mungkin gak ada juga ya di album sebelumnya. Kita juga berusaha ngasih variasi tanpa kehilangan ciri khas Hi-Fi. Tapi aku justru penasaran juga sih, ini sekarang ada gak sih kolaborasi menarik di album terbaru ini? Dan kalau ada, gimana pengalaman bekerja kalian dengan musisi lain? Kita berkolaborasi dengan musisi lokal yang berbakat. Ada beberapa lagu yang melibatkan produser yang sebelumnya kita idolakan juga. Proses kolaborasinya juga sangat menyenangkan dan membuka perspektif baru gitu dalam bermusik. Kalau dari pengalaman itu jadi memberi kita banyak pelajaran dan kami senang bisa menggabungkan ide-ide yang berbeda tadi sih. Nah, dari semua lagu di album terbaru nih, ada nggak sih lagu yang paling spesial nih menurut kalian dan kenapa lagu itu tuh jadi spesial gitu? Buat aku sendiri, Cinta Yang Terpendam sangat spesial buat aku. Liriknya ditulis dari pengalaman pribadi dan rasanya sangat menyentuh. Kalau dari aku sendiri yaitu lagu Menanti di Ujung Malam karena punya makna yang mendalam juga gitu. Karena proses penulisannya melibatkan semua anggota dan menciptakan chemistry yang kuat di lagu ini. Nah, kalau soal urutan lagu nih yang biasanya kalian perhatiin banget sama kayak di album-album sebelumnya, gimana kalian menyusun urutan lagu di album terbaru ini? Apakah ada cerita khusus di baliknya? Kami sengaja menyusun urutan lagu untuk menciptakan sebuah perjalanan yang emosional. Lagu pembuka harus menangkap perhatian pendengar dan lagu penutup diharapkan bisa meninggalkan pesan yang cukup mendalam kepada para pendengar gitu sih. Iya, jadi kita mencoba buat memikirkan di mana tiap lagu bisa saling melengkapi, baik dari segi tema maupun nuansanya. Mungkin apa sih inspirasi di balik cover album terbaru dan bagaimana konsep visualnya yang mendukung agar tema lagu-lagu tersebut tuh bisa tersampaikan gitu? Cover album ini menggambarkan perjalanan yang penuh warna dan emosi, mirip dengan tema lagu-lagu di dalamnya. Kami ingin menunjukkan bahwa cinta itu indah, tetapi juga bisa kompleks gitu. Kita juga kerjasama sama desainer yang paham sama visi kita, dan mereka berhasil mengubah ide kita jadi visual yang menarik. Nah, soal perubahan gaya bermusik nih, ada nggak perubahan gaya bermusik yang signifikan dalam album terbaru ini dibandingkan dengan karya-karya kalian yang sebelumnya? Iya, ada. Kita ngerasa lebih bebas untuk mengeksplorasi genre yang berbeda. Kita juga lebih berani buat coba hal-hal baru kayak menggabungkan pop dengan elemen jazz dan rock, kayak gitu.
Terus untuk perubahan ini juga membuat musik kami lebih segar dan bervariasi. Dan kami juga percaya pendengar juga akan merasakannya gitu. Nah, bagaimana nih reaksi fans terhadap single dan album terbaru kalian? Apakah sesuai dengan harapan kalian gak sih? Reaksi fans sih gila sih, emang luar biasa banget gitu. Banyak yang bilang mereka bisa merasakan emosi di lagu-lagu kami. Itu yang selalu kita harapkan juga. Ya, kita juga seneng ngelihat banyak orang dari berbagai pengalaman mereka saat ngedengerin lagu-lagu kita. Itu jadi dorongan besar buat kita. Soal inspirasi nih, apakah dari lagu-lagu di album terbaru ini ada nggak sih yang terinspirasi dari pengalaman pribadi atau kejadian tertentu? Ada lagu Kisah Tanpa Ujung, terinspirasi dari pengalaman kami semua tentang hubungan yang tidak berjalan sesuai harapan. Kami harap itu bisa menjadi pengingat untuk tidak menyerah pada cinta. Bagaimana nih kalian melihat perkembangan sound hi-fi dalam album terbaru ini? Apakah ada elemen musik baru yang kalian eksplorasi? Kita sih ngerasa album ini menunjukkan kematangan ya kita sebagai musisi. Kita juga berani mengeksplorasi alat musik baru dan mencoba teknik rekaman yang berbeda-beda. Elemen-elemen baru ini ngasih warna yang baru, yang lebih dalam di sound kita, dan kita sangat bangga dengan hasilnya. Yang aku penasaran juga soal tantangan selama proses produksi. Adakah tantangan khusus yang kalian hadapi selama proses produksi album terbaru? Harusnya ada sih ya. Tantangan terbesar sih ada sih, yaitu mengatur waktu. Karena kita semua punya kesibukan masing-masing, jadi kadang sulit untuk berkumpul dan fokus pada pas produksi. Dan kami juga tetap berusaha menjadwalkan waktu yang tepat dan juga menjaga komunikasi agar semua bisa berjalan dengan lancar. Bagaimana kalian memutuskan single mana nih yang akan dirilis terlebih dahulu dari album ini? Kita sering berdiskusi dan ngedengerin pendapat dari semua anggota. Biasanya kita pilih lagu yang paling kuat dan bisa mempresentasikan keseluruhan dari album kita. Pertanyaan terakhir nih dari aku. Setelah merilis album terbaru, apa langkah berikutnya untuk Hi-Fi dalam mempromosikan karya ini? Pastinya kita akan menggelar beberapa konser dan sesi meet and greet dengan penggemar. Kita juga bakal aktif di media sosial buat terus berinteraksi dengan fans-fans kita semua. Selain yang udah dibilang Ezra, selain meet and greet gitu, yang pasti kami ingin album sampai ke telinga lebih banyak orang dan berharap bisa menjangkau pendengar-pendengar baru gitu. Wah, keren banget. Aku sebenarnya masih pengen loh banyak bicara dan ngobrol yang kayak gini nih sama kalian. Cuman waktunya udah habis dan makasih banyak buat Hi-Fi atas waktu dan cerita yang luar biasa yang pastinya aku senang banget dan fans-fans semua yang dengerin pasti juga senang dan terhibur banget ya. Kami sangat menantikan perkembangan kalian ke depannya. Jangan lupa pendengar tetap ikuti Ngobrol Nada untuk informasi lebih lanjut tentang musik dan band-band keren lainnya. Sampai jumpa. Talk Show Ngobrol Nada. Lembar jalin asmara yang ada antara diriku dengan cinta, menjadi teman baikku, kemudikan bahagia, ataupun tempat berlindung bersama air mata.
musik, suara fakta.